TQM atau yang disebut dengan Total Management System adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya, di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Unsur-unsur pada TQM yang pertama yaitu berfokus pada pelanggan, yang kedua perbaikan pada proses secara sistematik, yang ketiga pemikiran jangka panjang, yang keempat pengembangan sumber daya manusia, dan yang kelima yaitu komitmen pada mutu. Prinsip-prinsip pada TQM yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, yang kedua respek terhadap setiap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta yaitu setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar perasaan atau feeling, dan yang terakhir adalah perbaikan berkesinambungan. Standar TQM. Standar TQM pertama kali muncul di Amerika Serikat saat terjadinya Perang Dunia Kedua, ketika seseorang ahli statistik dari AS yaitu W. Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi dalam menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. TQM muncul sebagai reaksi terhadap kesulitan dalam membangun pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang, namun terlatih atau kurang terlatih selama dan setelah Perang Dunia II. Meskipun banyak dari ide tersebut yang berawal dari Amerika Serikat, namun malah sebagian besar perusahaan Jepang yang menerapkan dan memperbaikinya sejak tahun 1950-an. TQM juga berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama untuk 1. Mengurangi hambatan dari batasan internal, 2. Mengerti kebutuhan detail pelanggan, sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Manfaat TQM menurut para ahli. Menurut hasil yang disampaikan oleh Nasution tahun 2005, manfaat penerapan TQM bagi perusahaan adalah 1. Proses desain produk menjadi lebih efektif. 2. Penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kerja organisasi. Yang keempat, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Adapun juga manfaat TQM bagi perusahaan yaitu 1. Mengurangi masalah dengan produk atau pelayanan, yang kedua ada meningkatkan kepedulian terhadap pelanggan, yang ketiga ada memberi jaminan kepuasan bagi pelanggan, yang keempat adanya perubahan kualitas produk dan pelayanan menjadi lebih baik, yang kelima ada karyawan menjadi lebih termotivasi, dan ada banyak lainnya. Selanjutnya, hasil penelitian dan analisis Total Quality Management atau TQM PT Pos Indonesia Kota Malang. Kelompok kami mendapatkan data tepatnya pada tahun 2018 bahwa setidaknya terdapat 4 prinsip utama yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia Kota Malang. Keempat prinsip utama tersebut antara lain, yang pertama ada kepuasan konsumen, kedua respect terhadap setiap orang, 3. Manajemen berdasarkan fakta, 4. Perbaikan secara berkelanjutan. Di sini kelompok kami juga menganalisis TQM dalam meningkatkan kinerja manajerial PT Pos Indonesia Kota Malang. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan satu variabel utama yang berpengaruh pada kinerja manajerial. Dalam perencanaan perusahaan terdapat beberapa unsur, salah satunya adalah menentukan kebijakan target. Manajer menentukan target dalam satu periode yang akan digunakan untuk periode berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai tahap evaluasi. Pada data yang kami dapatkan, target transaksi pada PT Pos Indonesia Kota Malang mengalami peningkatan dari jumlah target dari tahun ke tahun, tepatnya dari 2013 hingga 2016. Lalu, analisis yang kedua ada investigasi. Dalam variabel kinerja manajerial, investigasi merupakan salah satu indikator yang diperlukan. Dalam investigasi dilakukan percocokan antar data yang disampaikan untuk ditelaah oleh manajer pengelola. Hal ini
bertujuan untuk memperkecil kehilangan data, kecurangan data, maupun kekurangan data. Selain itu, investigasi pastinya berkaitan dengan transparansi pelaporan antar bidang dan komunikasi laporan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan dalam kinerja manajerial berdasarkan penerapan Total Quality Management. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai analisis Total Quality Management dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja manajerial pada PT Pos Indonesia Persero Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa 4 prinsip Total Quality Management mencakup kepuasan konsumen, respek terhadap semua orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan secara berkelanjutan dapat diterapkan dengan baik. Prinsip kepuasan konsumen dapat meningkatkan kinerja keuangan yang ditujukan oleh angka rasio profitabilitas. Sedangkan prinsip kedua yaitu respek terhadap semua orang dapat meningkatkan kinerja keuangan yang ditujukan oleh angka rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Saran yang pertama yaitu saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menganalisis perusahaan yang telah menerapkan konsep 3M dalam standar perbaikan dan menganalisis efisiensi seluruh kinerja dari penerapan Total Quality Management. Yang kedua yaitu saran perusahaan yaitu lebih maksimal dalam menerapkan 4 prinsip utama guna dapat lebih maksimal peluang dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja manajerial. Yang ketiga yaitu saran untuk investor yaitu dalam berinvestor harus lebih detail dalam memilih perusahaan dengan keuangan dan kinerja manajerial yang baik. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good